Nah, berikutnya kita belajar tentang sistem pernafasan. Pertanyaan awal, mengapa kita perlu bernafas? Mungkin nggak kita nggak bernafas? Coba, berapa lama kamu bisa tahan nafas tanpa menghirup oksigen? Coba tutup hidung, tapi jangan lama-lama, nanti bisa kerusakan di otak. Karena otak jika tidak mendapatkan oksigen dalam lebih dari 3 menit, dia akan rusak. Rata-rata manusia cuma bisa menahan napas itu 2 menit, itu juga sudah maksimum. Beberapa orang bisa sampai 3 menit. Nah, pertanyaan awal, kenapa kita perlu bernafas? Jadi, sebelumnya kita harus membedakan kata-kata pernafasan atau bernafas dengan, nah, saya tulis di sini, respirasi. Loh, bukannya sama saja pernafasan dengan respirasi? Oh, tunggu dulu. Pernafasan dan respirasi itu membentuk dua proses yang berbeda. Kalau pernafasan itu adalah lebih mengacu kepada ini nih, proses pertukaran gas. Jadi antara eh, karbon dioksida yang kita keluarkan dan oksigen yang kita dapat itu namanya proses pernafasan. Berikutnya, apa sih guna oksigen itu dalam tubuh? Mengapa sih karbon dioksida harus dibuang? Itu mengacu kepada proses respirasi. Jadi, respirasi lebih ke arah reaksi kimia yang menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lebih arah pada reaksi kimianya. Nah, sekarang kita fokus kepada pernafasan terlebih dahulu ya. Sini nih, daerah ini. Proses pertukaran gas. Nah, jadi kita jelas kenapa kita perlu bernafas. Jadi intinya gini, saya gambar dulu. Ada pohon, lalu ada manusia. Nah, pohon dalam proses fotosintesisnya akan mengeluarkan gas oksigen, sedangkan manusia dalam proses respirasinya mengeluarkan apa? Betul, CO2 atau karbon dioksida. Jadi, tumbuhan dan manusia, kingdom plantae dan kingdom animalia saling membutuhkan. Karena dalam proses fotosintesis dia mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan manusia mengeluarkan karbon dioksida dalam proses respirasi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bahan baku fotosintesis. Jadi proses pernafasan itu adalah proses ini, saya teruskan di bawah, reaksi kimia untuk pembakaran makanan. Jadi, kalau kita ingin membakar makanan untuk jadi apa sih? Untuk jadi energi. Kita membutuhkan si oksigen. Nah, jadi intinya dari pernapasan adalah pembakaran makanan. Nah, selanjutnya kita lihat, jika kita bernafas, apa sih gas-gas yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Jadi, saya tulis di sini, komposisi dari gas di atmosfer. Nah, sekarang kalau kita membutuhkan oksigen, berarti oksigen itu harus paling banyak kan? Logikanya. Ternyata tidak. 78% itu adalah nitrogen. Loh, buat apa nitrogen banyak-banyak? Nah, nitrogen itu gunanya untuk pembuatan protein atau asam amino. Tapi kita tidak bisa membuatnya langsung dari udara. Yang bisa membuat itu adalah tanaman dibantu oleh bakteri. Karena itu 78% nitrogen dalam udara yang kita hirup. Misalnya saya hirup udara nih. Nah, saya hirup udara, nitrogen itu cuma lewat, numpang lewat dalam paru-paru lalu keluar lagi. Yang kita butuhkan adalah ini nih. 20% adalah oksigen. Dibutuhkan untuk pembakaran makanan dan energi. Sisa 2%-nya ini adalah bisa uh, karbon dioksida dan helium, zat-zat lain lah. Gas-gas lain, argon yang banyak terdapat dalam udara. Tapi ini adalah dianggap tidak terlalu penting, 2% ini. Jadi yang paling penting adalah yang kita butuhkan oksigen untuk pembakaran. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa organ-organ yang dibutuhkan untuk menangkap oksigen ini sangat kompleks. Nah, kita buka halaman berikutnya. Saya hapus dulu bagian ini. Nah, saya hapus dulu. Sebetulnya belajar tentang sistem itu sangat mudah. Kita hanya belajar tentang
organ-organ yang terlebih dahulu, lalu kita melihat fungsi dari organ-organ. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita mulai dari ini. Nah, saya soal gambar ada lubang dulu. Ke bawah, lalu mulai, nah, ada semacam seperti ini. Lalu ada lagi suatu saluran. Nah, salurannya mulai bercabang kanan dan ke kiri, lalu bercabang kecil-kecil lagi. Ini juga sebelah sini juga bercabang kecil-kecil. Nah, ujung-ujungnya seperti buntu, seperti kantung yang bentuknya seperti buntu gini. Nah, ini saya gambar gini aja deh. Oke, sekarang kita mulai penjelasannya dari awal. Ini saya beri nomor 1. Nomor 1 kita sebut, ya jelaslah kelihatan dalam muka kita kan, yaitu hidung. Hidung sering disebut juga adalah nostril. Nah, apa sih guna hidung? Guna hidung itu sendiri, nah kalau kita menghirup udara lewat hidung pasti berbeda dengan kita menghirup udara lewat mulut. Hidung fungsinya untuk masuknya udara. Masuknya udara bisa juga lewat mulut kan? Nah, lewat sini nih. Lewat bawah. Lewat sini. Tapi kenapa? Kita dianjurkan menghirup udara itu lewat hidung. Karena di hidung itu udara akan satu, dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh. Dan yang kedua akan disaring. Karena hidung itu punya rambut. Ingat ya, kita menyebutkan adalah rambut, bukan bulu. Bulu itu hanya ada pada kelas Aves. Pada mamalia kita punya rambut. Jadi segala macam debu, kuman itu biasa disaring dalam rambut. Lalu dijebak dalam lendir yang ada dalam hidung. Oke, sekarang berikutnya bagian agak bawah sini nih. Nah, nomor 2. Ini sebetulnya bukan bagian dari pernafasan, tapi saya tulis saja namanya faring. Faring itu saluran bersama antara muara dari kerongkongan dan tenggorokan. Nah, jangan sampai keliru ya, tenggorokan. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang untuk makanan, yang mana untuk udara? Kerongkongan itu untuk apa? Ayo coba. Ya, betul. Kerongkongan ini untuk makanan, sedangkan tenggorokan ini yang kita bahas. Untuk jalan masuknya udara. Jadi pangkalnya ini ada di faring. Jadi ketika entah itu makanan akan masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, ini sebenarnya ada satu saluran lagi. Tapi kita tidak bahas sekarang karena ini bagian saluran pencernaan. Jika kita berbicara ketika makan, bagian ini namanya epiglottis. Nah, saya sebut lagi ini bagian sedikit. Epiglottis ini akan bingung nih. Akan menutup kemana? Menutup faring atau menutup faring ke arah tenggorokan atau ke arah kerongkongan. Nah, berikutnya setelah faring kita mendapatkan ada semacam ini ada tonjolan di leher kita yang pada laki-laki ini agak-agak menonjol di bagian leher. Nah, ini kalau tadi faring, sini kita sebut laring. Laring adalah kotak suara. Disinilah dimana suara itu digetarkan. Nah, berikutnya suatu pipa yang menghubungkan antara bagian luar hidung dengan bagian dalam paru-paru disebut, tadi sudah sebutkan kan, tenggorokan. Nama lainnya adalah trakea. Nah, sini dia menghubungkan fungsinya. Trakea itu seperti pipa. Pipa yang terbuat dari tulang rawan. Nah, menghubungkan bagian luar dan bagian dalam. Terbuat dari tulang rawan. Tulang rawan itu disebut juga ini nih, cartilago. Nah, berikut nomor 5. Saya tulis di sini. Nomor 5. Ada cabang kan? Cabang yang pertama disebut bronkus. Sedangkan cabang yang kecil-kecil, saya sebut sini lagi namanya
Saya satukan sama-sama nomor 5. Bronkiolus. Jadi gini deh. Di biologi itu sangat simpel. Semakin panjang namanya, semakin kecil bendanya. Bronkos ini cabang utamanya di sini. Sedangkan bronkiolus itu adalah cabang-cabang kecilnya di sini nih. Nah, ini namanya bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus ini adalah lanjutan dari pipa tadi. Dari siapa coba? Trakea. Sampai kecil-kecil. Nah, di ujung yang kecil-kecil itu ada kantung-kantung. Kita sebut saja nomor 6. Kantung ini namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara apa coba? Oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita keluarkan. Jadi kalau saya perbesar gambar dari, nah ini saya perbesar dikit. Alveolus itu bentuknya seperti kantung ini. Nah, ini sel, cuma satu sel lapisannya. Nah, di sini ada kapiler darah yang lewat. Nah, jadi oksigen ini masuk, karbon dioksida ini keluar. Jadi begitu. Oke, kita cukupkan materi tentang sistem pernafasan, organ-organ di sistem pernafasan. Saya ulang lagi dari awal. Hidung untuk masuknya udara, yaitu dihangatkan dan disaring. Turun ke bawah, kita bertemu dengan faring. Muara dari dua saluran, kerongkongan dan tenggorokan. Turun ke bawah lagi, kita ketemu laring, yaitu kotak suara, di mana udara yang lewat sini akan digetarkan oleh dan menggetarkan pita suara. Ke bawah ada suatu pipa yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam, terbuat dari tulang rawan, namanya trakea. Trakea akan bercabang-cabang menjadi bronkos dan bronkiolus dan berujung pada kantung yang dinamakan alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oke, kita cukupkan materi tentang saluran pernafasan.